Oke, jadi rencana di hari ini kita akan bahas sedikit materi, nanti ada latihan. Jadi jika ada waktu sisa mungkin akan kita manfaatkan untuk bahas kembali terkait dengan SQL ya, karena kelihatannya beberapa teman-teman di sini lumayan apa ya, menikmati gitu belajar SQL. Jadi kalau ada pertanyaan nanti mungkin saya akan coba jawab gitu. Kita akan waktu di akhir mungkin nanti untuk kembali membahas misalnya tugas kemarin ada yang bertanya. Oke, ini teman-teman. Jadi mohon maaf, jadi kelihatannya saya juga buru-buru buat materinya. Polosan gini ya, tapi mudah-mudahan materinya nggak berkurang gitu ya di RPS. Oke, di minggu ini saya beri judul mungkin materi kita adalah anomali dan visualisasi gitu ya. Di audit itu memang kerap kali kita menggunakan bahasa anomali. Sering dikaitkan dengan temuan misalnya. Nanti saya berikan penjelasan bahwa anomali bukan berarti temuan. Temuan sangat mungkin kita bilang sebagai anomali. Ya, anomali nanti mungkin bahasa lainnya ketika kita bahas terkait dengan statistik itu disebut sebagai outlier. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, ini kita sampai ke eh, sampling. Tapi kalau menurut saya materi bagian samplingnya ini ya simpel aja ya, tinggal random-random itu. Jadi nggak saya masukin semua di sini. Kalau teman-teman ada yang merasa dipelajari nanti saya coba sedikit. Tapi di slide nggak saya masukin karena ini menurut saya sangat sederhana untuk samplingnya. Random atau random ini dari formula itu aja. Kita akan coba pelajari di sini mungkin terkait dengan nanti anomali itu apa, lalu nanti mencoba ke statistik deskriptifnya. Jadi di sini nggak ada nih spesifik mengenai statistik deskriptif, tapi di RPS ada sehingga ini perlu saya jelaskan. Ya, ini overview-nya apa yang akan dibahas dengan bahan ini atau slide ini. Pertama kita akan mempelajari terkait dengan anomali dan ilustrasinya, juga mendeteksi anomali itu dengan metode statistik gitu ya. Oke, langsung yang pertama teman-teman, ini adalah anomali. Kita masuk kepada anomali dan ilustrasinya. Jadi di sini ilustrasinya jelas ya. Di antara apel-apel yang hijau ada satu apel yang merah gitu ya. Apel merah yang salah itu juga gitu ya. Maka dari itu kita coba bahas mengenai pengertian ini anomali apa sih sebenarnya. Nah, ini saya ambil dari KBBI, teman-teman bisa lihat ketidaknormalan atau penyimpangan dari normal atau kelainan gitu ya. Banyak macam-macamnya. Sedangkan normal itu apa sih sebenarnya? Kalau dia penyimpangan dari normal atau tidak normal, normal itu apa sih? Nah, ini menurut aturan atau menurut pola yang umum, sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah, sesuai dengan keadaan yang biasa, tanpa cacat, tidak ada kelainan. Jadi gitu ya. Mungkin kalau kita belajar dari dua kata ini, teman-teman, anomali itu kan tidak normal. Normal itu diartikan menurut apa sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kaidah gitu ya, atau sesuai dengan keadaan yang biasa. Sehingga anomali ini dalam audit, maka tadi tadi saya sampaikan ya, anomali bukan berarti semata-mata langsung temuan. Karena berbeda belum tentu menyalahi aturan. Karena di audit itu kan harus jelas kriterianya teman-teman ya. Apakah dia menyalahi aturan atau apakah dia menyalahi SOP yang kita sebut sebagai kriteria gitu ya, atau tidak menyalahi kriteria. Nah, ada yang misalnya tidak berbeda jauh. Misalnya semua katakanlah pendapatan atau jangan setoran, misalnya kemarin kita contoh kasus ketika kita membahas mengenai penjualan, penjualan nilainya beda-beda sama-sama aja gitu kan. Tapi dia menjadi salah ketika dia tidak sesuai dengan role-nya. Nah, itu kita udah ngomong kriteria. Ada yang dia eh, anomali tapi tidak menyalahi aturan.
Jadi ada mungkin perlu dibedakan anomali yang dia tuh apa ya, berbeda karena dia menyalahi aturan. Ada anomali yang berbeda aja dari yang lainnya gitu. Jadi kita perlu melihat sudut pandangnya pada aturan atau kepada sesamanya atau sekitarnya. Dan menurut aturan atau keadaan yang biasa. Nah ini ilustrasi teman-teman. Ada dua ya. Saya contoh aja. Yang pertama misalnya data tinggi badan mahasiswa STAN gitu ya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, bisa ini nggak menduga nggak dari sini kira-kira ada anomali nggak sih datanya? Menduga aja deh. Ada nggak yang anomali kira-kira? Nah, Yang 198 ya Pak. oke, mungkin ya ini ya. Ini kita anggap sebagai anomali karena kelihatannya tidak berbeda dari yang lain. Nah, ketika dia anomali seperti ini, Mas Adit ya, 198, apakah dia menyalahi aturan atau enggak? Kelihatannya enggak ada ya aturan di STAN kalau tinggi badan maksimal berapa gitu ya. Kak, ini berbeda tapi tidak salah gitu ya. Enggak ada masalah gitu. Tapi dia berbeda, anomali dengan berbeda dengan yang lainnya. Ada lagi yang kedua misalnya data usia mahasiswa STAN tingkat 3 misalnya. Ada anomali nggak di sini kira-kira? Yang 14 tahun, Pak. 14 tahun ini ya. Ini anomali ya. Ini dia berbeda dengan yang lain, rata-rata mungkin 19, 20, 21, tiba-tiba dia 14 tahun. Nah, kejanggalan ini atau ketidaknormalan ini menyalahi aturan nggak? Kira-kira teman-teman. Kelihatannya ada aturannya, stand daftar minimal berapa tahun gitu ya. Sehingga kayaknya nggak mungkin nih kalau ada mahasiswa umur 14 tahun. Karena itu, ini bisa jadi kita sebut sebagai temuan. Di sini premisnya mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman, anomali itu belum tentu temuan gitu ya. Atau tidak sama dengan temuan. Tapi anomali itu adalah indikasi atas suatu temuan. Jadi dalam audit itu kan sering kita sebut apa ya, kita logika ya, audit itu mencari temuan lah gitu dalam tanda kutip gitu ya, mencari finding gitu kan. Dan kalau kita berhubungan dengan data seperti ABK ini, apa ya, yang kita cari seperti mungkin di first half kita sebelum UTS itu kan banyak kita lakukan adalah mencari anomali. Ada nggak misalnya yang harusnya di sini tuh formatnya angka tapi dia formatnya apa teks, itu kan anomali juga ya maksudnya tidak sesuai dengan mungkin secara kriteria juga nggak boleh data itu harusnya semuanya angka, kenapa dia teks itu sehingga dia salah, sehingga dia perlu dijadikan temuan dan dia perlu di follow up misalnya, dan sebagainya. Nah itulah kira-kira yang terkait dengan anomali atau temuan di audit. Ini ilustrasi yang simpel aja gitu ya, dan ini yang kita lakukan bisa dilakukan mungkin dengan hanya melihat saja gitu ya. Kalau yang lain sekitar segini, yang ini kok seperti ini gitu kan. Pada kenyataannya ketika anomali itu teman-teman seperti yang misalnya yang tipe 1 ini, yang dia tuh nggak ada kaitannya dengan aturan. Sebenarnya kan kalau kita udah ada aturannya gitu ya, gampang ya. Misalnya kita tinggal buat aja. Untuk mendeteksinya kita buat aja. Misalnya minimal itu katakanlah untuk yang usia, minimal itu untuk mahasiswa tingkat 3 itu dihitung itu berdasarkan peraturan minimal itu 19, maksimal itu 23 misalnya, itu 22. Kan kita tinggal bisa aja ya pakai if gitu misalnya di Excel-nya kita lihat mana yang datanya itu lebih kecil dari sekian dan lebih besar dari sekian tanpa perlu membandingkan dengan yang lain. Itu salah satu di antara mendeteksi anomali yang sudah jelas kriterianya. Tapi ketika kriteria tidak jelas, misalnya seperti ini, ketika kita perlu menentukan mana anomali, berarti kita harus melihat dari sekitarnya gitu ya. Lihat dari ya mungkin rata-rata dari sekitarnya. Ketika sampelnya sedikit seperti ini, mungkin mudah teman-teman melihat, oh yang lain tuh kira-kira 160, 150-an lah gitu ya. 198-nya anomali. Tapi ketika data itu semakin banyak, itu kelihatannya sangat tidak mungkin kalau kita mengandalkan mata. Itu sebenarnya kalau di audit yang sedikit pun kita sangat, atau saya sangat encourage teman-teman, kalau audit itu jangan mengandalkan mata gitu ya. Maksudnya kalau hanya nunjuk aja itu kan apa ya namanya metodenya atau cara kerjanya tidak dapat terdokumentasi gitu. Jadi kita sebutnya namanya kayak tacit knowledge gitu. Jadi pengetahuan yang implisit.
tidak bisa diverifikasi. Maka dari itu, apa kan pernah saya sampaikan, audit itu adalah mengerjakan apa yang ditulis, menulis apa yang dikerjakan. Nah, kalau kita nggak metodenya nggak jelas, seperti misalnya cuma tunjuk aja gitu, saya lihat-lihat, oh ini, gitu. Itu sulit untuk diverifikasi. Sehingga apa kalau misalkan itu adalah hal yang bagus, cara kita mencari misalkan hal yang bagus, dan kita tidak bisa mendokumentasikan cara kerja kita yang bagus itu, sayang gitu, ilmunya tidak bisa turun ke orang-orang lain misalnya. Itu bahasan yang penting di masalah terkait knowledge management, jadi tacit knowledge, jadi explicit knowledge. Nah, itu benda yang lain. Oke, next. Nah, ini ketika data yang tadi kita coba ilustrasikan dalam visualisasi di sini adalah diagram batang gitu ya, atau grafik batang, atau ya itu bar graph, bar chartnya, bar graph kayaknya namanya. Nah, di sini sudah sebenarnya agak kelihatan bahwa orang yang ke berapa nih, 1, 2, 3, 4, 7 ini memang agak tinggi gitu ya. Tapi ketika balik lagi tadi, ketika sampel yang dibuat banyak, itu agak sulit kalau kita hanya mengandalkan kayaknya ini gitu ya. Apalagi misalnya jadinya kecil gitu ketika terlalu banyak data sampelnya. Ini salah satu trik saya ketika saya diminta untuk membuat visualisasi di kantor, teman-teman. Data-data banyak itu kan data yang harus diperbandingkan, yang kalau di Kementerian Keuangan, mungkin di kementerian lain juga nanti akan ada penugasan-penugasan kita harus menampilkan data gitu misalnya. Ketika datanya memang yang kita tuju adalah ingin menyampaikan bahwa ada anomali loh di sini, ada pergerakan yang fluktuatif misalnya. Kalau seperti ini bisa mewakili narasi yang kita ingin sampaikan, ya bagus. Tapi saya mungkin lebih prefer saya zoom seperti ini, teman-teman, sehingga kelihatan bahwa ya memang inilah yang mau saya sampaikan, ini adalah anomali gitu ya, beda dari yang lain misalnya. Ini sama aja sebenarnya, datanya sama, cuma kalau di sini saya buat minimal 0, di sini saya buat minimal 150, sehingga fluktuasinya lebih terlihat. Ini apa ya, akal-akalan saya aja gitu ketika saya mau menampilkan misalnya. Karena ketika data poinnya banyak, itu agak sulit, teman-teman. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa ada anomali pada grafik, misalnya garis atau grafik batang. Contoh misalnya, pendapatan biaya masuk gitu dari kegiatan impor gitu kan. Yang saya analisis misalnya datanya setiap bulan dan itu dalam 4 tahun. Itu kan ada sekitar banyak lah datanya. 4 kali 12 kan berarti berapa? 48 ya. 48 data point. Ketika dibuat seperti ini agak sulit untuk menyampaikan bahwa ini loh yang masalah. Kalau kita buatnya nggak kita akalin gitu. Sehingga penting juga teman-teman nanti menurut saya akan sangat diandalkan dalam hal penyampaian data-data seperti ini nanti pada saat dunia kerja ya. Jadi penting juga bagaimana kita bisa yang namanya storytelling melalui data ya seperti ini. Kita harus tahu dulu apa yang ingin kita sampaikan, sebagaimana cerita gitu lah ya, gimana film atau ya macam-macam lah. Kita harus tahu dulu sebagai storyteller apa yang mau kita sampaikan, lalu kita ilustrasikan grafik ini yang bisa merepresentasikan cerita kita sehingga dapat ditangkap ceritanya lebih baik oleh pendengar cerita. Ini contoh satu aja triknya di antaranya yang saya lakukan apabila ingin menunjukkan ada anomali. Tidak ada masalah sih dengan ini gitu ya. Cuma tidak begitu eye catching bila ada orang yang melihat secara sebentar aja gitu. Ini kan nampak jelas. Juga di ilustrasi yang kedua, teman-teman. Di sini sih udah kelihatan jelas ya, ini ada anomali. Ini hanya 8 data point. Data poinnya banyak, kemungkinan lagi ya, sulit terlihat. Sehingga untuk zoom misalnya, ini mungkin nggak terlalu signifikan, tapi bantu melihat bahwa fluktuasinya ada. Gitu ya. Nah, ini contoh aja teman-teman. Jadi dari data point tadi, selain kita bisa mengandalkan misalnya melihat datanya seperti ini, kita juga bisa menemukan anomali berdasarkan dibuat grafik dulu seperti ini, atau mungkin grafik garis gitu ya. Lalu kita lihat ada pergerakan naik turun yang tidak normal. Oke. Nah, contohlah seperti ini misalnya. Kita tahu nggak ini namanya apa nih yang di kiri sini? Oh,
Nggak ada. Ini adalah namanya scatter plot, teman-teman. Biasanya dia ada dua sumbu gini ya. Ini kalau datanya dua dimensi, sumbu X dan sumbu Y ya. X dan Y. Di sini X-nya, Y-nya dulu deh, Y-nya adalah berat badan. X-nya berapa banyak larinya, berapa kilometer lari yang dilakukan satu minggu. Lihat, oh dari data-data poinnya tadinya mungkin garis ini nggak ada teman-teman. Jadi data itu dibuat seperti ini. Akan saja, oh ada satu sampel data yang beratnya sekitar 85, larinya biar nggak nyampe 1 kilo seminggu. Jadi yang nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dilihat dari data ini, dia bisa apa ya, membuat kalau teman-teman masih ingat pelajaran mungkin persamaan linear gitu-gitu ya. Dia bisa buat garisnya kan, persamaannya nih. Garisnya adalah ini nih, yang merepresentasikan datanya. Nah, dari garis ini kita bisa lihat, berarti yang ada kenormalan itu adalah data-data yang mendekati garis ini. Kebalikannya, berarti data-data yang jauh dari garis ini adalah anomali. Contohnya adalah ini. Ini data yang apa ya, di luar dari kenormalan. Karena yang lainnya tuh biasa ya di sini normalannya gitu ya. Di tren ini, di garis ini. Ini misalnya fx apa gitu lah ya. Itu tadi terkait dengan scatter plot. Ini bisa juga dibuat 3 dimensi ya. Nanti grafiknya mungkin jadi seperti 3 dimensi gitu-gitu. Banyak dipakai ini scatter plot di dunia statistik atau di dunia machine learning kalau teman-teman tertarik dengan dunia machine learning, data science ya. Ada scatter plot yang 3 dimensi. 4 dimensi ada nggak ya? Kayaknya sih ada, cuma jarang dipakai karena sulit dipahami gitu kalau 4 dimensi. Nah ini yang simple juga ada line chart. Ini mungkin sama kayak yang tadi ya, yang bar chart ya. Jika ada fluktuasi yang ada peak seperti ini, naik sekali, ini bisa dikatakan sebagai anomali. Gitu ya. Karena yang lainnya tuh di sekitar sini. Ini biasanya data-data seperti ini bisa juga kita buat trend line ya teman-teman. Jadi seperti ini, naik, turun gitu ya. Jadi melampaui garis ini kita anggap sebagai anomali. Nah yang ketiga ini namanya adalah box plot. Plot ini juga sering dipakai ya untuk analisis statistik. Teman-teman di sini KTT-nya ada yang coba-coba pakai data kuantitatif nggak? SPSS gitu-gitu ada nggak? Jarang banget di angkatan saya juga kayaknya nggak ada teman saya yang pakai udah mulai kuantitatif penelitiannya. Tapi kalau skripsi nanti teman-teman akan perlu mengantisipasi karena mayoritas skripsi itu nanti akan berkaitan dengan data-data seperti ini ya. Data-datanya yang mungkin dari survei, dari kuesioner gitu ya, atau dari data kan ada yang data primer, ada data sekunder. Data primer itu data yang kita ambil dari sampelnya langsung seperti kuesioner. Data sekunder itu data yang dari laporan misalnya. Jadi sumbernya itu buat data, datanya itu kita pakai itu data sekunder. Misalnya laporan keuangan itu masuk data sekunder. Itu bisa kita pakai nanti buat kita olah datanya. Misalnya nanti ada hipotesisnya, gitu-gitu deh kalau skripsi nanti teman-teman rasain. Dan ketika kita membuat dalam 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 dunia statistik seperti pembuatan skripsi itu, kita benci ketika kita menemukan ada anomali seperti ini, misalnya ya. Kenapa? Dia bisa merusak model kita. Jadi kalau kita mau buat data begini, jadi ada ini gitu ya. Nanti persamaan ininya nih, si fx-nya ini misalkan tahu y sama dengan misalnya a plus bx-nya ini, jadi kurang bagus ketika data anomali kita ikutkan untuk membuat persamaan ini. Biasanya penanganannya macam-macam ya. Di antaranya ketika kita ingin membuat model statistik, anomali ini akan kita hapus dan kita perhitungkan supaya buat datanya lebih bagus. Ya. Anomali ini kan karena penyebab banyak. Anomali itu bisa jadi typo, salah input data, gitu ya, atau memang kejadian sebenarnya di data itu, gitu ya, macam itu. Nah, untuk mengantisipasi itu kalau dalam ilmu statistik biasanya diantaranya adalah dihapus outlier ini dalam pembangunan model. Hal yang berbeda dari perspektif auditor,
biasanya anomali ini malah dicari. Jadi kalau tadi statistik adalah anomali itu kalau bisa dihilangin gitu ya, dihapus. Kalau di audit, dia justru malah dicari gitu ya. Karena anomali ini adalah tadi apa namanya, indikasi adanya temuan gitu ya. Kemarin mungkin ngerasain juga ya, kalau ngerjain tugas itu kalau nggak ada temuan kayaknya insecure gitu. Itu terjadi benar teman-teman. Dalam audit itu seperti itu. Kenyataannya memang kalau memang salah, nggak ada yang salah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi pasti ada perasaan insecure sebagai auditor ketika kita melaksanakan prosedur ini. Lagi mungkin kita melihat dengan mata gitu, bagaimana misalnya lingkungan pekerjaannya di sana. Kalau kita tes, nggak ada yang salah gitu ibaratnya. Kita ada insecure. Sama mungkin kemarin teman-teman ketika ngerjain soal, dari A sampai Z misalnya, kok nggak ada yang salah, apa saya ada yang salah gitu ya, apa saya kurang kurang apa gitu, itu pasti ngerasain gitu ya. Nah, itulah makanya auditor ini senang kalau ketemu apa yang namanya anomali gitu ya. Dari situ bisa digali. Kalau di audit itu ketika kita berangkat dari data seperti ini teman-teman, ada anomali, habis itu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita cari dokumennya. Dokumennya untuk mendukung apakah benar seperti ini. Karena kan bisa aja mungkin ternyata salah datanya pasti simpan dan macam-macam yang tadi saya sampaikan. Ketika dokumen itu sudah mengkonfirmasi bahwa ini adalah anomali, itu menyalahi kriteria, itu bisa kita anggap sebagai temuan. Ya. Nah, kalau box plot ini balik lagi ke box plot, nah dia ini kenormalannya ini di dalam kotak ini teman-teman biasanya. Ini menyimpang sedikit. Nah, anomali biasanya di luar garis ini. Masing-masing ada garis kan ya. Ketika di luar garis ini adalah anomali biasanya. Ya, garis ini biasanya mean atau rata-rata. Dan ini box plot juga bisa dipakai untuk mendeteksi anomali atau outlier. Data-data di luar garis ini adalah anomali ini kebanyakan banget anomalinya nih. Ini contoh aja ya. Jadi datanya tuh di sekitar kotak ini min-nya, ini adalah kuartil luarnya. Oke, mudah-mudahan nggak terlalu bingung teman-teman, karena kita nggak bakal bahas lebih lanjut terkait dengan statistik. Tapi saya coba mau tanya di stand, teman-teman udah dapat mata kuliah statistik belum? Kalau udah di semester berapa kalau berarti? Semester 5 kemarin, Pak. 5 itu belajar apa aja? Standar deviasi Gitu ya. gitu, Pak. Sampai ke regresi linear gitu-gitu Pak? Enggak kayaknya, Pak. Terus ada Seingat saya. deskriptif. Oke, mungkin deskriptif gitu mungkin ya. Oh, Pak, di sini juga, jadi saya nggak usah terlalu jelasin terkait dengan standar deviasi itu apa, nanti cuma at glance aja, sebentar aja gitu. Nah, lanjut teman-teman, materi yang kedua adalah kita menemukan anomali dengan statistik. Dan di sini ada curve ini sering banget. Nanti juga teman-teman mungkin akan bikin kesel kayak gini ketika mengerjakan skripsi, ketika datanya nggak berbentuk seperti ini. Ini disebut namanya banyak ya, diantaranya kita sebut sebagai bell curve. Nah, di bell curve bentuknya seperti bell. Ini datanya distribusinya normal. Jadi kalau teman-teman mau menerapkan ilmu statistik buat regresi linear ya, yang statistik parametrik, datanya harus normal. Nah, pusing ketika kita misalnya skripsi, kita udah sebar kuesioner, terus kita compile data-data kuesioner jadi data gitu ya. Terus datanya nggak simetris seperti ini, datanya nggak normal. Nah, itu kalau tidak normal, tidak boleh menggunakan metode OLS atau regresi linear lah. Gitu. Itu perlu extra effort lagi. Tapi kita nggak bahas itu. Ini sedikit itu aja, spoiler buat nanti teman-teman yang mau lanjut S1 gitu. Nah, ini statistik deskriptif saya nggak akan bahas banyak teman-teman. Yang akan dipakai aja dalam pendeteksian anomali ini. Kurang lebih ini, saya rasa ini nggak perlu dijelasin masing-masing ya.
atau saya jelasin masing-masing tapi nggak terlalu dalam. Pertama adalah mean. Mean ini ya rata-rata gitu ya. Rumusnya sama, nggak usah deh, nggak usah pakai rumus. Ini aja rumus Excel-nya. Average rata-rata ya di Excel. Average nanti lihat data poinnya dari misalnya A sekian sampai Z sekian gitu misalnya. Data di jumlah datanya bagi N gitu ya. Kalau median nilai tengah ya. Saya rasa nggak perlu jelasin. Saya kasih simpel aja deh gini. 1, 4, 7, 9. Mediannya tengah-tengah gitu ya. Modus nilai dengan frekuensi terbesar. Jadi paling banyak terjadi modus. Rumusnya mode ini kalau di Excel mau coba median tadi ini ya. Median. Nah, sedikit terkait dengan standar deviasi itu perlu saya jelasin sedikit. Standar deviasi itu rumusnya teman-teman ada dua sebenarnya. Ada yang untuk populasi, ada yang untuk sampel. Ada sedikit perbedaan di rumusnya sebenarnya, khususnya di denominatornya, di penyebutnya. Teman-teman mungkin kalau mau cek rumusnya di googling aja itu ya, rumus standar deviasi populasi dan sampel itu ada bedanya. Kita di Excel kita tinggal bedain aja pakai formula yang ini atau formula yang satu lagi. Lalu standar deviasi itu apa sih sebenarnya? Bahasa Indonesia-nya sering kita sebut sebagai simpangan baku. Yang mana simpangan baku itu diartikan dari ini nilai rata-rata selisih dan nilai rata-rata selisih data dengan rata-ratanya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada data seperti ini 1, 4, 5, 7. Ratanya berapa nih? 1 tambah 4 tambah 5 tambah 7, 4 ya. Ratanya ya ratanya apa deh? Ratanya 4,25. Bahan bakunya nanti gini, 4,25 dikurang 1 berapa? Apa misalnya? X. 4,25 kurang 4 berapa? 4,25 kurang 5 berapa? Berapa? Nanti dikuadratin semua supaya nilainya positif. Lalu dibagi N-nya, lalu diakarin. Itulah simpangan baku. Jadi filosofinya ya kayak seberapa menyimpang lah datanya, seberapa variatif datanya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan datanya deket-deket aja, datanya misalnya 2, 2, 3, 2, 3, 2. Nah ini biasanya simpangan bakunya kecil nih, teman-teman. Paling di bawah 1 gitu ya. Karena apa variasinya sedikit nih. Paling gede itu cuma 1 gitu. Nanti simpangan bakunya paling ya 1 sekian lah gitu. Nanti mungkin bisa coba aja masukin di Excel kalau 22, 32, 32 simpangan bakunya berapa. Pakai standar, pakai ini ya, yang sampel ya. Nah, kapan pakai yang populasi, kapan pakai yang sampel? Hampir pasti teman-teman akan menggunakan yang sampel karena kebanyakan nanti kita cuma menggunakan data-data yang kecil gitu ya dan bentuknya sampel. Dan kalau nggak salah ya, hasilnya pun nggak begitu jauh gitu ya. Tapi biar seragam kita pakai aja kalau diminta standar deviasi pakai yang sampel gitu ya. Oke, ada yang perlu dijelasin lagi nggak terkait dengan 4 poin ini di statistik deskriptif? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi 4 ini saya asumsikan teman-teman sudah memahaminya dan nanti bagaimana kita bisa menggunakan ini dalam mendeteksi anomali. Oke, nah gini, balik lagi tadi ke konsepnya. Ketika data itu ada, misalnya tadi data tinggi ya, data tinggi badan kan banyak. Jika kita ingin menentukan yang mana sih yang anomali, jadi kan kita harus temukan dulu yang normal itu seperti apa, gitu ya. Ya, jadi nanti kita bisa bisa tentukan yang anomali itu berarti yang tidak normal, yang di luar dari batas normal. Nah, ada di statistik itu seperti tadi gini ya, sorry, ini adalah pola data yang paling banyak kita temui sebenarnya teman-teman. Tadi yang saya sebut sebagai bell curve. Nah ini sebenarnya ditemukan oleh ini, Carl Friedrich Gauss. Jadi menemukan nanti ini ya, ternyata data itu paling banyak polanya seperti ini. Inilah disebut sebagai distribusi normal datanya.
Bentuk seperti ini teman-teman. Jadi min, modus sama mediannya kurang lebih dalam satu titik yang sama di tengah-tengah. Jadi kayak misalnya contohnya nilai aja. Nilai itu banyak kan ya di rata-rata kebanyakan gitu ya. Tapi kalau teman-teman gini, ketika data itu sangat mungkin tidak normal seperti ini, artinya rata-ratanya tidak modusnya tidak di sekitar rata-rata. Kalau sampelnya itu sedikit. Jadi kalau katakanlah kita collect data 5 orang lah gitu ya, nilai satu dapat 7, satu dapat 10, satu dapat misalnya 9, satu dapat 7 lagi gitu ya. Ketika data seperti ini sangat mungkin nanti apa ya, min, median, modusnya itu berjauhan. Gitu. Ini modus saja 7 di samping kiri gitu ya. Jadi kemungkinan datanya ini mungkin seperti ini, miring ke samping gini. Nah, itu dibutuhkan data yang lebih banyak. Ketika data itu banyak, nanti mungkin banyak 7-nya, 8, segala macam. Kemungkinan besar dia akan berdistribusi normal datanya. Kayak data nilai aja misalnya, kebanyakan misalnya IP aja, kebanyakan IP itu nanti ya di sekitar tengah-tengah itu, di rata-rata gitu ya. Rata-rata tuh ya harus dihitung berdasarkan populasinya ya, atau semuanya ya. Jadi nanti ada yang gede itu nggak mungkin jadi modus misalnya. Misalnya IP-nya 4 itu nggak bakal jadi modus, nggak bakal jadi paling banyak tuh IP-nya 4, misalnya sedikit yang cuma dapat 3,5, 3,4, 3,2 gitu. Enggak. Kenyataannya jenis data yang ditemukan di kehidupan sehari-hari adalah seperti ini, distribusi normal. Jadi yang kecil banget itu sedikit, yang gede banget juga sedikit, banyakkan tuh yang di tengah-tengah sekitar rata-rata. Gitu ya, nilai rata-rata digunakan sebagai pusat sebaran data. Nah ini, saya ngasih contoh teman-teman ini. Ingat di pertemuan awal banget teman-teman diminta untuk isi kuesioner, diantaranya ada ini nih, pertanyaan ini. Dalam skala 1 sampai 5, seberapa mahir Anda menggunakan Excel? Teman-teman bisa isi 1 sampai 5. Ini praktek yang sama yang dilakukan biasanya dalam skripsi teman-teman. Nanti dia tanya. Saya ingin apa ya, demonstrasi sebentar. Kita coba buka data yang kemarin teman-teman. Ya. Nah ini kemarin karena saya yang buat dan teman-teman yang lain pakai, jadi ada sekitar 300-an ya. Cuma dari saya aja ya. 303. Saya copy datanya ya. Inilah datanya. Ini 3, 4, dan sebagainya. Coba kita cek rata-ratanya berapa. Gitu ya. Rata-rata tadi kan average. Mean, median, dan modusnya. Ini tuh pakai average. Dan kemudian nah, kurang lebih di tempat yang sama kan teman-teman ya. Ratanya di 2,8 yang mendekati 3 lah ya. Mediannya di 3, modusnya di 3. Ini tanpa rekayasa, tanpa skenario. Ujung-ujungnya data seperti ini teman-teman. Memang kecenderungannya seperti itu ya. Kalau kita mau buat, coba datanya kita buat. Oh enggak. Kita buat dulu ini. Kita sum if dulu atau kita pivot. Ini kan datanya ada yang harusnya 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Harusnya ya. Kita sum if berapa yang 1. Pivot juga bisa teman-teman ya. Nah, yang 1 ada 7, yang 2 ada 124, yang 3 ada 612, yang 4 ada 116, yang 5 ada 0. Ya, makanya mediannya ada 3,
Terusnya juga ada di 3 gitu ya. Dan rata-rata ternyata yang mendekati 3. Ini coba kita buat ini teman-teman. Ini kita buat dari dalam bentuk lainnya. Ya. Nah, lihat. Mendekati gambar tadi kan ya, bell curve atau gambar lonceng atau distribusi normal atau distribusi Gaussian. Inilah contoh di mana data itu berdistribusi normal. 5 yang 1 itu tadi ya. Lagi seperti ini. Gitu. Teori Gaussian ini memang sangat applicable. Lalu apa manfaatnya Pak ketika data itu terdistribusi normal seperti ini? Nanti kita bisa cek anomalinya menggunakan Z-score teman-teman. Saya ilustrasikan dulu bahwa ya ini kemungkinan ya teman-teman. Data itu juga mungkin aja terjadi tidak normal. Modusnya agak ke kiri, mediannya tentu di tengah-tengah ya. Ratanya agak ke kanan. Ini kalau apa cenderung ke kiri, ini cenderung ke kanan. Nah ini masalah kalau teman-teman nanti mau ngerjain skripsi ini bentuk-bentuk seperti ini yang masalah. Mau nggak mau teman-teman harus misalnya hapus anomali. Jangan-jangan di sini ada anomalinya di yang gede ini anomali sehingga kalau mau buat dia normal harus dihapus dulu. Itu yang macam-macam ya, ada yang ujung-ujungnya misalnya akhirnya nggak pakai statistik parametrik, nggak pakai OLS, pakainya statistiknya non parametrik kayak teorinya Wilcoxon misalnya. Nah, ini tidak akan intermezzo aja gitu ya. Dan ini kebanyakan juga memang seperti tadi saya bilang, data itu ketika tidak normal seperti ini, miring ke kiri atau miring ke kanan, sangat mungkin terjadi kalau sampelnya itu sedikit. Sampelnya itu sedikit ya. Hingga juga kalau teman-teman nanti mengobservasi data ketika misalnya gelombang pertama menggunakan sampel 70, datanya kok nggak normal gitu ya. Miring ke kiri atau miring ke kanan. Yang paling mulia yang teman-teman bisa lakukan biasanya adalah menambah sampel. Tambah lagi sampelnya 2 kali lipat misalnya. Kalau masih nggak normal juga ya nanti mungkin digunakan metode. Di sini teman-teman distribusi normal. Oke. Nah, kembali berangkat ke distribusi normal ini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat simetris gitu ya, kiri dan kanan ya. Nah, kita bisa mendeteksi anomali kalau data itu distribusi normal menggunakan Z-score. Nah, Z-score ini gampangnya satu Z ini adalah standar deviasi, teman-teman. Ini standar deviasi itu ngambilnya gampang ya, pakai rumus sama dengan STDF S gitu ya. Nah, satu Z itu satu standar deviasi. Dua Z itu, atau Z-nya itu ketika min 2 berarti, kalau min 1 berarti min standar deviasi ya. Min 2 itu berarti min 2 kali standar deviasi. Dan seterusnya. Kalau ke kanan berarti nggak usah min ya. Nah, sebenarnya berdasarkan data distribusi normal ini, teman-teman, itu nggak ada ya kayak konsensus atau apa ya, peraturan menyatakan bahwa yang outlier itu atau yang anomali itu berarti yang lebih kecil dari min 3 atau lebih besar dari 3. Ini nih. Terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, itu nggak ada konsensusnya gitu ya. Ada penelitian tertentu yang menganggap outlier itu misalnya lebih kurang dari min 2 atau lebih besar dari 2 gitu misalnya. Itu tergantung dari sudut pandang atau metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini, dalam hal kita mata kuliah TRBK ini, kita asumsikan aja anomali atau outlier itu adalah ini teman-teman ya.
lebih dari 3Z, sebenarnya bukan 3Z ya, Z skornya lebih dari 3 atau kurang dari -3. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, Z0 ini adalah tadi kan ya, rata-rata atau median atau modus, tapi amannya pakai rata-rata aja teman-teman. Dia lebih berimbang gitu ya. Z0 itu adalah rata-rata, Z1 tadi kan standar deviasi. Jadi kalau kita bilang misalnya yang anomalinya kekecilan berarti seperti apa? Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi X itu lebih kecil dari rata-rata dikurang 3 kali standar deviasi. Contoh teman-teman ya, pakai rumus yang tadi ya, pakai data yang tadi. Ini kita mau lihat nih, standar deviasi berapa tadi? Ini ya, standar deviation 0,6 ya teman-teman ya, simpangan bakunya 0,6. Nah, kita mau coba cari anomali, berarti kita gampangnya mungkin saya contohkan, berarti nanti ada batas atas dan ada batas bawah. Batas atasnya berapa? Jadi rata-rata tambah 3 dikali deviasi. Bawahnya berapa? Berarti rata-rata kurang 3 kali deviasi. Ini. Jadi kalau dia di atas ini berarti anomali, kalau dia di bawah ini berarti dia anomali. Ya. Nah, kalau kita udah dapat batas atas batas bawah, tinggal cari aja, misalnya pakai if atau pakai ya or gitu ya. Nah, saya coba nih. Berarti or ini lebih besar dari ini. Oh, ini lebih kecil dari ini. Ya. Jika dia true berarti dia anomali. Nah, ini satu lebih kecil dari ini ya, kecil dari 1,01 ya. Berarti ini ya anomali satu, ini juga anomali. Berarti ini satu aja anomali, karena kan datanya cuma 1 sampai 4. Itu contohnya cara sederhananya. Jadi dicari dulu batas atasnya berapa, atau saya kasih cara lain lagi biar gampang mungkin. Eh, Selisihnya, berarti kan sebenarnya gitu teman-teman ya. Selisih, selisih nih. Mudah-mudahan ini nggak bingung, ini alternatif aja. Selisih data dengan rata-rata, nilai absolutnya, nilai absolut selisih data dengan rata-rata itu lebih besar dari 3 kali deviasi. Sama aja harusnya. Nah, ini terserah teman-teman mau buat yang gimana. Buat batas satu semuanya dulu atau mau buat ini sama aja intinya ya. Ini kan logikanya selisihnya nanti mau minus mau plus harusnya kan tidak melebihi dari 3 kali standar deviasi gitu ya. Jadi selisih dia dengan rata-rata kalau dia nggak lebih dari standar deviasi kali 3 berarti masih normal. Kalau lebih dari itu berarti dia anomali. Hasilnya sama. Silakan direngungin dulu teman-teman. Yang mana? Setelah ini kita coba latihan. Mungkin saya bagi ke breakout room. Ini sederhana tapi nanti tolong teman-teman kerjakan dan nanti presentasikan
dibuat ke PowerPoint boleh atau di Excel juga boleh. Ini nanti coba dijelaskan grafiknya seperti apa, lalu datanya seperti apa. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita bisa ke latihan ya. Atau saya coba buka dulu, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan kita bagi ke breakout room sambil nyantai lah. Saya bagi ke berapa ya? 3 aja kali ya. 3 cukup nggak? 4 teman-teman. 3 grup aja deh. Nanti kita kumpul lagi di main room mungkin sekitar 10 menit lah dari sekarang. Atau mungkin jam 3.15 ya teman-teman, sekalian istirahat. Nanti kalau udah selesai ditunggu aja. Habis itu kita bahas terus kita ke SQL. Oke? Menit. Oke, tadi kayak gitu ya teman-teman ya, di blok aja datanya, di copy lalu di paste value seperti ini. Pak saya Oke, kita coba kerjain yang soal nomor 1 teman-teman. Buat grafik rata-rata expense yang di travel D, travel R sama hotel ya, per pegawai ya. Nah ini karena hotel ini berbeda-beda apa namanya malamnya, jadi 1.700.000 untuk 3 malam gitu ya, 1.500.000 untuk 3 malam, 2.500.000 untuk 4 malam dan seterusnya. Kita, kalau kita tidak apa ya buat rata-rata per malamnya, ini kreatif sekali semua menilainya sini. Tidak terdeteksi mana yang berapa malam, mana yang 1 malam, mana yang 2 malam dan seterusnya. Nah, itu di sini perlu dibuat hotel rata nah ini ya. Ini jadi lebih bisa diperbandingkan gitu ya. Oke, grafik rata-rata expense pegawai gitu ya. Nah ini tinggal dibuat pivot aja teman-teman. Nah ini kan sum ya teman-teman ya. Kalau kita buat average kan tinggal diganti di sini. Nah ini terjadi nih. Jadi, tinggal kita buat rata-rata misalnya ini langsung dibuat grafik juga boleh, cuma saya keluarin dulu. Sorry. Ini ya, sampai sini bisa diikutin ya. Sebentar azan dulu ya.
Oke, saya lanjutkan teman-teman. Sudah sampai sini, ini tinggal dibuat grafiknya aja ya. Mau langsung dibuat semua juga boleh, satu-satu juga boleh. Mudah-mudahan nggak akan sama. Ya. Insert, tapi misalnya mau buat grafik garis boleh seperti ini. Nah, dari gambar ini kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Yang mau ada anomali misalnya. Gambar ini. Mas ya. Di nomor 2 kelihatannya ada anomali ya. Saat yang lain di rata-rata sekitar segini gitu. Dia kelihatannya agak boros nih. Di tiket pesawat yang first class gitu ya, hotelnya bintang 5 gitu. Pada kasus kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh mendeteksi anomali menggunakan grafik ya. Seperti tadi yang saya contohkan mendeteksi apa di badan, tapi kan datanya dikit ya, ini udah lumayan banyak. Ini yang diminta anomalinya, apakah ada pegawai yang anomali? Itu juga kemungkinan besar kita akan ditanya transaksi yang anomali, itu macam-macam caranya. Tapi kalau untuk udah bertransaksi, memang lebih enak sebenarnya kita pakai yang nomor 2 ini teman-teman, menggunakan Z-score atau menggunakan tadi standard deviation dan rata-ratanya. Coba nih, berarti di sini. Ini sama standar deviasi. Rata ini ya. Oke, ini rata-rata dari D7 travel expense line D departure. Ini rata-rata yang ini yang ini yang hotel harusnya. Oke, itu tadi hanya mengambil masing-masing deviasi dan rata-ratanya, teman-teman. Masing-masing kolom yang pengen dites ya. Travel D, travel R, dan travel expense. Kita tinggal cari aja. Masing-masing kita buat. Ini berarti batas atasnya berapa? Ini ditambah 3 kali deviasi. Atas bawahnya rata dikurang 3 kali standar deviasi. Tinggal dicek aja ya yang D. Ini besar dari ini lebih kecil dari di F4 yang referensinya. Oke, ini ya.
Yang R pun begitu. Gampang ini F4-nya diketiknya 2 kali dari teman. Yang di absolut cuma yang 5-nya aja. K-nya nggak, kolomnya nggak di absolut. Jadi kita geser ke sini. Ya, itu juga hotel. Oke, kira-kira begitu untuk yang pertama. Ada yang perlu ditanya? Ini kalau mau tahu tinggal di filter aja. Semuanya. Nah, itu. Setelah transaksi-transaksi yang anomali, kebetulan di sini saya buat soalnya semua yang anomali ini dilakukan oleh employee yang ada teman-teman yang menggunakan cara yang lain untuk mengerjakan soal yang travel expense ini? Ada? Saya, Pak. Mau nunjukin, mau share screen, Mas? Boleh, Pak. Tapi nggak tahu bener apa salah, Pak. Mari kita cari tahu, Mas. Ya. Izin share screen, Pak. Tapi saya yang hotel expense-nya belum dibagi sama naik, Pak. Oke, nggak apa-apa. Berarti ketahuan kan. Berarti ya kan yang travel day sama R bisa kita bandingkan. Sama nggak anomalinya? Pertama saya cari ininya, Pak. Cari pivotnya dulu. Hmm. Pivot dari yang average travel. Terus ntar saya buat saya kasih kolom, Pak, di sininya. Dibuat pivot kan tadinya ininya awalnya sum kan, Pak. Ya. Sum terus dibuat average. Terus dibuat pivot lagi, Pak. Buat pivot lagi. Tadinya kan sum, Pak. Terus diganti jadi standar deviasi. Nah, yang pertama, Pak, buat grafik rata-rata yang saya ambil dari sini, Pak. Dari yang ini, saya copy ke sini, Pak. Terus dibuat grafik, jadinya kayak gini, Pak. Yang nomor 1, Pak. Oke. Terus nomor 2 ya, Pak. Kan tadi setelah dibuat pivot dari average sama standar deviasi, Pak, saya carinya pertama di travel expense, hotel expense, sama travel expense yang R pertama dari rata-rata dulu, Pak. Saya pakai VLOOKUP, cari dari tabel yang pertama, Pak. VLOOKUP. Sebentar, Pak. Baterainya lowbat. Terus dikebawahin. Yang hotel expense juga gitu. Sama yang travel expense rata-rata juga gitu, Pak. Terus selanjutnya saya cari yang standar deviasi dari masing-masing expense-nya. Pakai cara yang sama di VLOOKUP, Pak. Dan dari per masing-masing saya dapatkan ke bawah. Hotel expense, begitu pula dengan travel expense. Terus saya cari Z-score-nya, Pak. Caranya date dikurang rata-rata dibagi dibagi standar deviasi yang Z-score. Dapat segini, Pak. Saya filter habis itu, Pak. Filternya itu di custom filter saya pakai yang equal
is greater than 2, ini 3, terus ini is less than 2, min 3, ntar di oke. Ini jumlahnya lebih besar semua dari min 3, ternyata saya tandain. Terus selanjutnya nyari z-score yang ini Pak, hotel expense, tapi belum dibagi sama naik nilainya. Itu apa Saya maksudnya cari, Mas? B7 ya, kurang K7 bagi L7 itu gimana maksudnya? itu nyari X yang diminta, terus dikurang rata-rata dibagi sama standar deviasinya Pak. B7 kan itu tanggal ya Mas? Iya, saya pakai cara dari angkatan Pak. Oke. Iya. Terus saya filter juga Pak, pakai cara yang tadi juga di custom is greater than 2 or ini 3 is less than 2 min 3, terus di oke kan Pak. Terus saya ini lagi, ternyata ada Pak yang lebih dari 3. Asumsinya pakai yang di grafik z-score itu Pak, kan ada Pak yang sisi Ya. kanan sama sisi kiri. Kalau dia lebih dari 3 outlier sama lebih dari min 3, dapat gini Pak. Ambil yang lebih dari 3. Terus yang satu lagi juga gitu Pak, caranya Pak, dibagi pakai date gitu Pak. Oke. Terima kasih Mas Dedi. Iya Pak. Di sini saya coba, jangan di close dulu ya, saya mau coba sampaikan. Ini rata-ratanya tidak keseluruhan, rata-ratanya hanya per employee. Gitu ya. Iya, Pak. Juga standar deviasinya per employee. Artinya ini yang dilakukan kalau seperti ini, dia mencari anomali dari masing-masing employee tadi. Oh iya. Dia membandingkan satu employee dengan employee lain, gitu ya. Dan sebenarnya ya itu kalau yang ditanya seperti itu, tujuannya itu bisa menggunakan cara seperti ini. Tapi kalau yang saya maksud ketika saya buat soal ini adalah apakah dari satu populasi ini, data ini ada yang menyimpang dari kenormalannya, sehingga dalam membuat rata-rata dan standar deviasinya tidak dibuat per employee seperti ini Mas, jadi keseluruhan. Kalau ini kan dibuat per employee ya, Iya, standar Pak. deviasinya Oh iya. kira-kira gitu ya. Untuk yang pembuatan pivot itu di kanan itu ya, yang pertama average itu bisa digunakan untuk membuat grafik. Tapi kalau kita ingin memperhitungkan tadi apa z-score-nya, kita menggunakan rata-rata dari keseluruhannya gitu. Jadi bukan rata-rata per bulannya. Nanti kita lihat mana yang menyimpang dari sana. Kalau seperti ini ya dia nanti lihat simpangan bakunya dari masing-masing dia. Jadi misalnya employee 1, dia kebiasaannya seperti apa? Jadi dia dibandingkan dengan kebiasaan dia sendiri, tidak dibandingkan dengan kebiasaan employee lain. Begitu juga employee 2 cuma dibandingkan dengan kebiasaan dia sendiri, begitu juga employee 3 gitu. Kira-kira gitu Mas Denny untuk yang ini Iya, Pak. perbedaannya gitu. Ya, terima Baik, kasih. Pak. Izin stop set. Saya coba kembali lagi mungkin ke sini ya. Memang benar ya, harusnya Z-score itu tadi ya 0, min 1, min 2, min 3. Jadi kita ambil yang lebih kecil dari min 3 atau lebih besar dari 3 gitu. Namun ya, tadi yang saya sampaikan ini simplifikasi aja. Karena dari data yang ada teman-teman, untuk bisa dikonversi menjadi seperti ini, 0, min 1, min 2, min 3 itu memerlukan satu prosedur namanya standardization. Jadi nanti di-convert tuh, rata-rata dibuat jadi 0, rata-rata ditambah, sederhana itu ya, rata-rata ditambah standar deviasi disebut sama dengan min 1, rata-rata ditambah standar deviasi kali 2 itu sama dengan 2 gitu. Itu prosesnya namanya standardization dalam statistik. Nah, menurut saya yang penting secara konsep kita pahami dan kita nggak perlu memahami rumusnya. Kalau teman-teman mau lihat boleh juga sebenarnya.
Nah, teman-teman. Paham, Pak. Ini ya. Z score itu nanti diambil dari ini. X datanya dikurang rata-ratanya dibagi standar deviasinya. Ntar ada satu dan sebagainya sebagainya. Tapi tadi oversimplifikasi saja apa yang saya sampaikan. Sebenarnya kalau mau tahu Z lebih kecil dari min 3 itu pokoknya ini aja nih. Rata-rata dikurangi 3 kali standar deviasi, itulah itulah batasnya. Itulah Z3 gitu ya. Tapi terserah teman-teman nanti yang mudah dimengerti seperti apa gitu ya. Yang paling penting teman-teman memahami apa yang dilakukan itu dari mana dasarnya, konsepnya seperti apa gitu ya. Kembang apa mengikuti misalkan mengikuti apa yang saya sampaikan seperti tidak tahu maksudnya apa sih rata dikurang 3 standar deviasi gitu ya. Karena baik lagi tadi satu Z ini adalah satu standar deviasi, Z0 adalah rata-rata. Jadi nilai yang lebih dari Z dari lebih kecil dari Z1 ini adalah rata-rata dikurang satu standar deviasi. Kalau nilai yang ditanya lebih kecil dari -2, rata dikurang 2 kali standar deviasi. Lalu ketika yang ditanya adalah 3 apa yang lebih kecil dari -3, maka ini rumusnya. Itu kira-kira. Cara yang lain teman-teman? Ya. Pak, izin aja, Pak. Berarti Oke, silakan. yang det tadi jangan dijadiin ini ya, Pak, pengurang untuk Saya nggak tahu ya tadi kenapa harus date-nya ya dijadikan pengurang ya. Karena harusnya harusnya kalau excess-nya ya, Pak. ya karena kalau kita mau Oh, buat iya. yang ini ya misalnya mau dikonvert jadi Z-nya, rumusnya seperti ini. Datanya tadi misalkan kalau kita lagi ngomongin apa travel yang D, berarti data D-nya masing-masing datanya dikurang rata-ratanya dibagi standar deviasi. Kita bisa buat sebenarnya Z score misalnya. Bisa langsung cek aja nih. Sebenarnya kan mungkin kalau mau runut bisa dibuat Z dulu. Sebut di sini lah ya. Z score misalnya. Rumusnya ya datanya dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Data ini dikurang rata-ratanya dibagi standar deviasi. Ya, sampai ke bawah. Nah ini ini tinggal dicari mana yang lebih kecil dari -3 atau lebih besar dari -3. Ya, lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari -3. Jawabannya sama yang tertutur tadi ini, yang employee dulu. Itu kalau mau menggunakan Z-score sesuai dengan teorinya seperti itu teman-teman ya. Jadi dicari dulu nilai Z-score-nya, jadi rumusnya seperti ini. Ini mungkin perlu saya sampaikan juga nanti di slide. Makasih Mas Denny. Ini rumusnya. Baik, Pak. Jadi dilihat mana yang lebih besar dari 3, mana yang lebih kecil dari 3. Itu kalau nah tadi ya, baik lagi mau merujuk ke ini ke yang seperti ini. Jadi kita ambil yang di sini. Yang lain seperti tadi aja konsepnya yang saya buat di sini, yang di slide saya gitu ya, yang di sini. Terserah teman-teman nanti mana yang di, di lebih mudah dipahami, gunakan aja. Yang penting konsepnya eh, hasil akhirnya adalah sama gitu, tujuannya sama ya, jalannya beda-beda, tujuannya sama. Tapi saran saya ketika kita mengikuti jalan yang mana tadi mungkin beda-beda, tuh pahami dulu jalannya tuh apa gitu ya. Sehingga kita bisa mengulanginya lagi nanti ketika kita mau tujuan yang sama kita bisa mengulanginya lagi. Oke, itu yang travel and expense. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Oke, saya lanjut aja ke sini teman-teman ya. Nah ini bisa dibuat scatter plot kalau teman-teman mau. Scatter plot bagusnya mungkin bisa juga langsung dibuat. Scatter plot yang ini ya, titik-titik ini teman-teman ya. Nah, ini kan jadi kurang enak dilihat gitu ya, karena datanya macam-macam gitu ya. Teman-teman mau buat satu dulu, misalkan harta dulu, baru utang dulu, biar kelihatan nanti mana apa namanya anomalinya boleh juga. Kan gini deh. Ini kata teman-teman ya, rata-rata atau apa tren kenormalannya itu ada di bawah sini teman-teman. Kalau kita buat garis mungkin garis begini gitu ya. Nah, data-data yang menjauh dari kenormalan itu bisa kita asumsikan sebagai anomali. Tapi apakah ini anomali? Kalau sebagai mungkin kalau kita ngejudge dari pandangan aja, ini bisa kita anggap sebagai anomali, ini anomali, anomali gitu ya. Tapi nanti mungkin hal yang berbeda kalau kita itu berdasarkan Z-score-nya seperti tadi gitu ya. Nah, ini kayak saya kasih ilustrasi aja. Jadi buat scatter plot gitu teman-teman harusnya nggak kesulitan ya. Bisa saya hapus saja. Kita coba jalankan yang kedua. Cari anomali berdasarkan Z-score. Coba kita lebih ke empiris pendekatannya. Kita gunakan uh, skor Z-nya. Nah, buat dulu rata-ratanya. Nah, ini rata-rata yang harta, rata-rata yang hutang, standar deviasi yang harta, standar deviasi yang hutang. Oke. Lalu kita buat Z-score yang harta misalnya. Nilainya, datanya, kurangi rata-ratanya, hubungan diskon. Bagi standar deviasi. Ya, lalu bisa di filter nanti. Mana yang dari 3 atau lebih kecil dari minus 3. Ya, inilah anomalinya. Atau nah ini yang hutang juga harusnya bisa dibuat. Kayak ini misalnya pasti bisa. Atau cara yang tadi, kalau kita nggak mau ngeluarin skor Z-nya, kita bermain logika aja. Berarti nilainya ini harus yang lebih kecil dari rata-rata batas bawah dan lebih besar dari batas atas. Atas adalah rata-rata ditambah 3 kali V. Bawah adalah rata-rata dikurang 3 kali standar deviasi. Digeser aja.
Balik nih. C 8 2. Benar ya kayak gini ya. Terus standar deviation bisa. Oke, tinggal dibuat teman-teman di sini. Baik lagi. Or ini lebih kecil dari besar dari yang true. Lihat ya, Z-score di atas 3 ya. Semuanya ya, yang true. Tentang lebih besar dari. Oke, kira-kira itu teman-teman untuk Z-score. Ada pertanyaan untuk yang sheet alpha? Silakan kalau ada yang bertanya. Kira-kira lebih mudah yang mana? Yang menggunakan Z-score atau pakai batas atas batas bawah? Sama-sama susah jangan-jangan. Ini nggak sungguh salah ini ya. Statistik sedikit. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya sharing sedikit ya teman-teman. Oh, ada yang mau nanya? Mas Haidar mungkin tadi. Yang Enggak, Pak, enggak. oh, enggak. Oke, teman-teman. Terkait dengan statistik ini, pengalaman aja teman-teman ada sharing ya. Banyak teman-teman tuh yang justru macam antipati gitu ya. Sama statistik. Jauhi gitu lah, kayaknya berat banget gitu. Sama kayak misalnya hal-hal terkait dengan teknis komputer gitu. Kayak Excel. Beberapa orang ada aja kayak yang saya gaptek gitu, pokoknya nggak ngerti. Saya harap sih teman-teman di sini ya, kayak di yang kelas saya ini, nggak punya mentalitas seperti itu teman-teman. Kalau orang yang mungkin di posisi teman-teman 10 tahun lalu masih bisa ngomong kayak gitu, karena saat itu tantangannya atau kebutuhannya belum seperti sekarang. Sekarang itu yang begini-begini nih udah everywhere gitu ya, apalagi komputer gitu teman-teman. Jadi dituntut untuk bisa segala macam. Kalau nggak teman-teman nggak bisa, nggak ada nilai tambahan nih sama teman-teman sendiri. Kalau statistik, kenapa statistik juga banyak yang alergi dalam tanda kutip gitu. Maksud saya juga dulu sebelum S1 alergi juga sama statistik karena ini mungkin masih simpel ya, cuma min, modus, median gitu. Jadi ketika kita udah masuk ke dalam ilmu statistik yang banyak sigmanya gitu ya, ada mungkin ada kalkulusnya kalau uh, kalau definite, adalah pokoknya kalau di statistik pun ada kalkulusnya gitu. Itu agak-agak menyeramkan juga, tapi ternyata sangat dipakai kalau teman-teman mau kuliah pendidikan yang lebih lanjut nih, misalnya kalau mau S1 aja kepake pasti di skripsi. Kalau teman-teman mau skripsi itu kualitatif gitu ya. Begitupun di S2 malah lebih dituntut. Apalagi zaman sekarang teman-teman mungkin sering nih dengar buzzword ini bahwa dunia data ini seperti oil segala macam. Pemanfaatan data itu ujung-ujungnya apa? Mendekati teori-teori statistik teman-teman. Teman-teman pernah dengar AI misalnya, artificial intelligence, itu ujung-ujungnya menggunakan statistik juga ya, menggunakan teori probabilitas, menggunakan kayak machine learning itu kan dasarnya statistik. Machine learning itu dasarnya adalah perkawinan antara computer science dengan statistik. Sehingga statistik itu perlu juga teman-teman untuk barangkali jajal gitu ya, mengenali, jangan 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 alergi terhadap. Itu saja mungkin dari saya.
intermezzonya terkait dengan statistik. Kita sudah mau jam 4, teman-teman. Saya akan berikan waktu kalau teman-teman mau membahas soal SQL, barangkali ada yang kesulitan dalam pengerjaannya. Kemarin ada beberapa soal yang bisa dijadikan tugas. Masih di minggu depan, teman-teman ya. Nggak usah buru-buru, walaupun sudah ada yang mengklik juga nih. Saya apresiasi. Nah, ada yang mau ditanya soal SQL? Sambil saya absenin dulu nih. Ada yang udah selesai belum ngerjain SQL-nya, teman-teman di sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Kemarin saya apa ya, tidak ngajarin sampai subquery gitu ya. Ternyata beberapa soal memerlukan subquery. Jadi ada query dalam query. Mungkin sebentar ya, saya akan contohkan salah satu soal aja deh. Ini saya rasa perlu penyegaran untuk SQL walaupun sedikit, karena kalau nggak disegarin bakal hilang nih takutnya. Bentar ya. Nah nih, ini di SQL. Oke, saya mau bahas soal nomor 20 deh nih. 20 ya. Oke, ini agak membingungkan teman-teman soalnya. Ini kalimatnya juga menurut saya sulit dicerna, tapi coba saya buat konsensus untuk teman-teman. Dari setiap pegawai yang memiliki gaji lebih besar dari semua pegawai rekan kerja Alex Hunold pada satu departemen. Ini satu subjek ya. Satu subjek. Lalu urutkan dari gaji yang terbesar. Kita eksplorasi sedikit misalnya teman-teman. Katanya ya, ini Alex Hunold itu bekerja di departemen 60. Nah, maksudnya apa? Where ini ya. Jadi tadi kan yang ditanya kan pegawai yang memiliki gaji lebih besar dari semua pegawai rekan kerja Alexander Hunold pada satu departemen yang sama. Ini satu subjeknya. Semua pegawai rekan kerja Alexander Hunold pada satu departemen yang sama. Urutkan dari gaji yang terbesar. Oke, inilah departemen 60 di mana tempat si Alexander Hunold bekerja. Ditanya penghasilan yang lebih besar dari semua teman-teman Alexander Hunold. Berarti kan kalau lihat penghasilannya teman-teman di sini paling besar adalah Alexander Hunold ini.
Selain Alexander Hunot adalah teman-temannya gitu ya. Ada 4 ini. Nah, berarti cari penghasilan di departemen lain yang penghasilannya lebih besar dari teman-temannya Alexander Hunot. Di sini teman-temannya Alexander Hunot yang paling besar penghasilannya adalah si Ernest ini nih. Bruce Ernest. Berarti cari penghasilan di departemen lain yang lebih besar dari 6.000 ini. Kira-kira gitu maksudnya, supaya lebih jelas ya. Berarti cara pengerjaannya, kalau saya, ini kan cari penghasilannya yang lebih dari tadi ya, di saya buat seperti ini teman-teman. Nah, yang dimaksud subquery di sini adalah di dalam select ada select lagi teman-teman. Jadi inilah subquery-nya. Jadi seolah-olah ini adalah satu query. Jadi saya buat di dalam query ada query, makanya itu subquery. Nah, jadi saya logikanya di sini saya menggunakan 2 tabel, gitu ya. Walaupun tabel yang sama, tapi saya jadikan sebagai 2. Nah, tabel yang pertama adalah tentu tabel yang utama yang nanti akan kita filter, tabel employees. Tabel kedua adalah tabel ini nih. Ini kalau kita run, misalnya di sini hasilnya adalah ini aja hasilnya. Ini adalah mengambil penghasilan yang paling besar yang bukan si Alexander Hunot. Ya, kan teman-temannya Alexander Hunot berarti kan dia selectnya bukan Alexander Hunot dan dia ada di departemen si Alexander Hunot, yaitu departemen 60. Nah, begini ya. Ini selectnya. Dapat hasilnya seperti ini, 6.000 dan 60. Dan tabel ini, kolom salbe dan kolom departemen ini dalam tabel ini saya beri alias jadi B. Nah, yang saya lakukan, saya mengambil, ini kan soalnya diminta ini ya, tabelnya ya. Employee ID, first name, job ID, salary, sama departemen ID. Ini saya sesuaikan aja. Employee ID, first name, job ID, salary, dan departemen ID. Ini dari tabel A. Tabel A itu employees ini ya. Jadi saya ambil kolom-kolom ini dari tabel employees. Lalu saya sebutkan juga ada tabel kedua yang saya akan gunakan, tabel yang tadi, tabel yang ini. Nah, ini gunanya buat apa? Untuk where saya nanti. Nah, ini subquery-nya ya, diabaikan aja. Nah, ini select kolom-kolom tadi di hasil akhir dari 2 tabel tadi, di mana nah, salary di tabel yang utama, di tabel A, itu lebih besar dari kolom B ini, sal B. Sal B itu apa ini? Ya, salary-nya lebih besar dari yang batas tadi ini. Dan departemen ID-nya tidak sama dengan di departemen ID yang di A tidak sama dengan departemen ID yang di B. Itu ini 60 ya. Tapi yang selain 60. Jadi juga teman-teman tulis ini selain 60. Nah, ini aja. Biar lebih enak gitu ya. Lebih enak juga sih. Serah sih teman-teman. Nah, kalau udah buat seperti ini, jadi select from-nya 2, ini satu yang employee aja, satu lagi subquery. Karena salary-nya lebih besar dari salary yang subquery-nya. Departemennya tidak sama dengan departemen subquery-nya. Lalu saya order by salary-nya descending dari yang terbesar sesuai dengan soalnya. Urutkan dari gaji yang terbesar, gitu ya. Kalau di run, misalnya seperti ini. Bisa dilihat teman-teman. Hasilnya kurang lebih sama ya. 100, 101, 102, 100, 108. Ada yang nggak bingung? Subquery? Jadi ini semacam apa? Buat tabel referensi dulu ya bisa. Nanti dijadikan ini. Teman-teman bisa juga sebenarnya kalau dilihat-lihat dulu ya. Misalnya eksplorasi dulu. Oh si
tadi lihatnya manual kayak gini gitu. Hasilnya bakal sama bisa aja misalnya apartemen ID-nya 60 gitu ya. Ini bisa ngeliat, aduh teman-teman Alex semua 60, yang paling gede 6.000, lalu query-nya dibuat, ya udah ini bisa dari 6.000, sebenarnya bukan 60 misalnya. Nggak usah pakai subquery. Bisa juga hasilnya sama harus. Misalnya. Hasilnya sama juga nih. Cuma tadi saya supaya lebih keren gitu ya. Yang 6.000-nya ini saya ambil berdasarkan query, jadi nggak manual. Jadi nggak perlu lihat dulu eksplorasi gitu ya. Karena pada kenyataannya tidak tidak selalu memungkinkan kalau teman-teman harus lihat. Karena kan juga jadi berkali-kali gitu. Harus lihat dulu, baru membuatnya sangat lebih seamless atau flawless. Itu buat saya nggak memaksa ya. Sesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Karena saya tidak expect sangat tinggi atau sangat komprehensif untuk SQL. Karena saya sadar pada saat saya seumuran teman-teman juga saya belum bisa SQL gitu ya. Belum bisa query. Bukan berarti teman-teman nggak usah belajar query, nggak apa-apa gitu ya. Kita hidup di zaman yang berbeda. Oke, itu aja. Kalau ada yang mau ditanya lagi silakan terkait SQL atau Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Yang soal nomor 9, Pak. Soal nomor 9. Itu range gajinya itu kan ada dua, Pak. Ada yang standar sama yang aktual. Itu ngambil dari mana, Pak? Agak bingung ambil salesnya dari mana. Gajinya. Dapatkan job title dengan range gaji paling besar. Di employees ada, di jobs ada, Pak. Job title dengan range gaji paling besar. Ini kali ya, kalau namanya range itu kan jarak antara paling besar sama paling kecil. Merasa pakainya yang jobs ini. Job title cari yang range paling besar. Saya coba deh mas ya. Jadi kan buat dulu satu kolom misalnya. Nah, gitu. Ini ya, presiden ya. Sama nggak mas? Iya, sama, Pak. Ini yang diminta gimana sih hasilnya? Dengan range gaji paling besar, berarti tinggal max aja gitu ya. Max. Bisa di order tuh ya. Oh, public accountant ternyata. Beda mas.
Oh, tadi public accountant ya? Karena paling atas kali ya public accountant. Oh iya, berarti handling. Ya, buat sebagainya juga nggak apa-apa lah. Dan kelihatan ya, paling gede presiden. Kalau mau pakai Heaven bagus juga. Nanti bisa dipelajari Mas Adit dan yang lainnya. Lagi? Pak, izin bertanya yang nomor 24, Pak. 24. Pegawai tidak mendapatkan gaji dan tidak terdaftar itu. Pegawai tidak mendapatkan gaji dan tidak terdaftar pada tabel payroll pada bulan 5 tahun 2020. Tampilkan employee ID, name, gaji dan tidak terdaftar pada tabel payroll bulan 5 tahun 2020. Bulan 5 tahun 2020. Oke, ini tabel payrollnya. Jadi harusnya tidak digaji itu maksudnya tidak ada di tabel payroll gitu kali Mbak ya. Nah, daftar pegawai itu ada di employee sini. Jadi nanti cari employee ID-nya di bulan 5 tuh nggak ada. Oke. Empat ya. Back employee ID. Sistemnya aja ya Mbak ya. Employee ID, name, month. Misalnya month, year, salary, salary real. Description dari mana ya description? Form itu ada dua ya, satu payroll. Pak, mohon maaf. Ya.
kalau nggak salah di soalnya itu soal yang nomor 22 ke atas pakainya yang employees 2, Pak. Employees 2, oke berarti. Oh, saya belum baca. Berarti 2 gini ya. Iya. Oke, terima kasih. Employee ID. Ini lalu month ini ada di payroll ya. Month paid, year paid. Selebih selebih. Ini tanpa di itu ya, tanpa dikasih kriteria. Nah, ini kan seperti ini, nanti cari dia yang di 5 2020. 5 2020 itu nggak ada gitu ya. Nah, kita buat. Ini sebenarnya kalau model seperti ini banyak alternatifnya. Saya karena kepikiran banyak alternatif jadi bingung mau yang mana. Dengan rumah, begini deh. Buat yang cari yang nol gitu ya harusnya ya. Izin Pak, Oke, kalau saya where terus masukin salary real is null gitu. ya bisa juga gitu. Tapi ini aja itu. Nggak ada ya. Soalnya apa sih? Sorry. 24 ya? Pada bulan 5 2020. Nah, ini saya aja nggak ketemu nih. Begini aja gimana? Mungkin ada yang bisa koreksi nggak? Kira-kira salahnya di mana? Kayaknya Itu bukan Pak, dari Monpage sama sampai 2020 tuh dihapus. Kosong juga ya, Mas? Saya kemarin nyoba ada. Oke, Tadi employees kosong. bukannya yang 130 itu memang nggak ada di ininya, di datanya. iya, jadi Nggak bukan muncul. itu, Pak, tapi emang nggak ada gitu. Employees nggak ada ini? Di data yang Nggak ada harusnya. Ya, kalau dia left join harusnya dia tetap ada. Tapi dia nol. Oh, sorry, monthpad-nya harusnya, iya ya. Ini kan pasti nggak ada ya di 5 ini ya. Oke, benar. Harusnya gini keluar, tapi ini nggak keluar. Apa yang terjadi? Sorry. Apa ini nggak ada? Ada ya, teman-teman ya. Kan nggak ada ya harusnya.
Yang mau khusus sebentar, silakan saya cari tahu dulu. Halo, Assalamualaikum. Sorry ya, ada telepon. Oke, ini saya nggak tahu kenapa error ya. Nggak error sih, kok nggak keluar 130. ID first name Bremen. Izin Pak, kalau setelah left join ditambah select lagi Pak? Bisa sih. Select from Oh, karena nggak ada payroll. ya. Ya, ya, ya. Coba di share aja deh, Mas Hafiz, supaya kita bisa lihat. Saya ketik aja ya Pak, soalnya semalam baru servis laptop, jadi sebagian aplikasi hilang. Oke, kayak subquery berarti select lagi gitu. Oh, tidak terjoin dia. Yang kosong itu nggak terjoin. Jadi recordnya nggak ada ya. Oke, oke. Ya saya ngerti nih masalah gimana. Cuma saya perlu nyari tahu agak lama, takutnya lebih dari setengah lima. Ini 5 menit lagi setengah lima. Oke, oke ya. Saya join. Nah, wes lah, nanti teman-teman saya sampaikan query-nya di ini ya, di WhatsApp ya. Ini waktunya sudah mau habis, takutnya tertutup secara otomatis. Makasih Mas Hafiz dan Mbak yang Mas Mbak yang lain sudah ini eh, menyampaikan pertanyaannya, dan juga mohon maaf kalau saya belum bisa memberikan jawaban langsung di soal nomor 24, karena saya sejujurnya memang belum ngerjain soalnya ini bukan saya yang buat gitu ya. Kebetulan lagi bagi-bagi dari teman. Nanti saya akan coba kerjain. Coba nanti malam yang mungkin saya kerjain. Saya coba share yang soal nomor 24 gimana. Kebetulan saya mau ada tamu nih dan nunggu di depan. Jadi mohon maaf ya, kurang konsen juga deh. Absen saya lihat sudah semua, alhamdulillah. Kalau gitu mungkin saya sudahi perkuliahannya teman-teman ya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.